Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati Mistika Febiani MPD dan teman-teman sekalian. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Vera Jayanti sebagai perwakilan kelompok 6 yang akan memandu presentasi pada siang hari ini untuk mata kuliah teknik-teknik konseling. Baik, di sini saya dari kelompok 6 terdiri dari dua anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri dan yang kedua Khairunnisa Nabila. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Bude ini gimana ya? Baik, yang pertama materinya adalah pendekatan person center memiliki keyakinan bahwa individu pada dasarnya baik. Hal ini deskripsikan lagi bahwa manusia memiliki tendensi untuk berkembang secara positif dan konstruktif realitis dan dapat dipercaya. Menurut pendekatan person-centered, manusia dipandang sebagai insan rasional, makhluk sosial, realistis, dan berkembang. Manusia yang memiliki perasaan negatif dan emosi antisosial merupakan hasil dari kefrustrasian atas tidak terpenuhnya impuls-impuls dasar, ide yang berhubung dengan hierarki keburukan Maslow. Baik, selanjutnya yaitu menurut Roges, manusia melangkah maju menuju aktualisasi diri seiring dengan maju ke arah penyesuaian psikologis atau psychological adjustment. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengontrol tingkah lakunya. Secara ringkas, konselor dengan pendekatan person-centered percaya bahwa manusia adalah memiliki worth dan dignity dalam diri sehingga ia layak diberikan penghargaan atau respect, memiliki kapasitas dan hal untuk mengatur dirinya sendiri dan mendapat kesempatan dan membuat penilaian yang bijaksana. Dapat memilih nilai sendiri, dapat belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif, memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya, memiliki potensi untuk berubah secara konstruktif dan dapat berkembang ke arah hidup yang penuh dan memuaskan, full and satisfying life. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Khairunnisa Nabila. Kepada Khairunnisa dipersilakan. Roger mengemukakan konsep kepribadian yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, organis, merupakan individu itu sendiri, mencakup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua, phenomenal field, yaitu pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis bagi individu dapat berupa pengetahuan, pengasuhan, orang tua, dan hubungan pertemanan. Yang ketiga, self, yaitu interaksi antara organisme atau individu dengan phenomenal field akan membentuk self, I, me, atau saya. Selanjutnya, tujuan konseling. Konseling person-centered bertujuan untuk membantu konseli menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukan konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard, yaitu menerima konseli apa adanya. Tujuan utama pendekatan person-centered adalah pencapaian kemandirian dan integrasi diri. Dan pandangan Roger tahun 1977, tujuan konseling bukan semata-mata menyelesaikan masalah, tetapi membantu konseli dalam proses pertumbuhannya
sehingga konseli dapat mengatasi masalah yang dialaminya sekarang dengan lebih baik dan dapat mengatasi masalahnya sendiri di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya. Yang C yaitu peran dan fungsi konselor. Kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti. Core condition yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseling. Dalam peran tersebut, konselor menunjukkan sikap yang selaras dan keaslian atau congruous or genuineness. Penerimaan tanpa syarat, unconditional positive regard, dan acceptance, dan pemahaman empati yang tepat atau auto empathic understanding. Selanjutnya yaitu yang pertama ada kongru atau converge atau keaslian. Genuineness congruence berarti bahwa konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi, dan autentik. Seorang konselor harus dapat menampilkan kekongruenan antara perasaan dan pikiran yang ada di dalam dirinya, tingkah laku yang diekspresikan atau outer. Konselor yang autentik menampilkan dan sikap yang ada dalam dirinya, serta dapat berkomunikasi secara jujur dengan konseli. Yang kedua yaitu penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard and acceptance. Unconditional positive regard berarti bahwa konselor dapat komunikasi dengan konseling secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Hal ini berarti bahwa konselor tidak melakukan penilaian yang penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku konseling berdasarkan standar normal tertentu. Selanjutnya yaitu ada pemahaman yang empatik dan akurat atau accurate empathic understanding. Empati atau depth understanding adalah kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseling, melihat melalui sudut pandang konseling, peka terhadap perasaan konseling, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseling merasakan perasaannya. Dengan demikian, dengan diprediksi aktivitas yang akan dialami konseling adalah menjajaki perasaan dan sikap secara lebih mendalam. Lalu selanjutnya yaitu D, tahap-tahap konseling. Pendekatan person-centered merupakan proses konseling yang fleksibel dan gantung pada proses komunikasi antara konselor dan konseling. Kondisi konseling dalam pendekatan ini dapat melihat pada proses konseling antara konselor dengan konseling harus ada kontak psikologis atau terbangun hubungan interpersonal. Konseling berada dalam keadaan tidak seimbang, incongruous, yaitu mengalami ketidaksesuaian antara persepsi diri, ideal self, dengan pengalaman nyata, yaitu real self. Di sini, konseling mencoba mengatasi permasalahannya. Terapi belum berhasil, kedua orang tua merupakan konselor. Ia sebaiknya dari konseling. Ada dalam keadaan seimbang, terbuka terhadap perasaan dan pengalamannya. Dan jika diperlukan dalam mengkomunikasikan atau membuka dirinya kepada konseling. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Herinsya Nabila. Yes. Selanjutnya yaitu konselor menunjukkan sikap empati terhadap konseli, yaitu mampu memahami apa yang terjadi pada konseli dari perspektif konseli. Terjadinya pengkomunikasian pemahaman empatik, genuinitas, dan penerimaan konselor terhadap konseli.
Di sini, konselor harus dapat meyakinkan konseli dengan sikap dan perilakunya yang menunjukkan kualitas di atas. Jika kondisi yang terakhir dapat benar-benar terjadi, maka konseli akan menjadi lebih positif dan menemukan konsep dirinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua, percaya pada diri sendiri, yang ketiga, dapat melakukan evaluasi internal, yaitu menetapkan standar perilaku, melihat ke dalam dirinya, dan membuat keputusan serta pilihan-pilihan bagi hidupnya. Yang keempat, kesediaan untuk menjadi suatu proses konseling, menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan. Loncat aja. Yang keempat, menyimpulkan atau summarizing merupakan keterampilan konselor untuk menganalisis seluruh elemen-elemen yang muncul dalam seluruh atau bagian sesi konseling. Kemampuan ini dapat dibutuhkan pada saat proses transisi atau satu topik ke topik lainnya. Yang kelima, bertanya atau questioning. Yang keenam, menginterpretasi, yaitu kemampuan konselor dalam menginterpretasi pikiran, perasaan, atau tingkah laku konseling yang bertujuan untuk memberikan perspektif alternatif dan baru. Yang ketujuh, mengkonfrontasi merupakan cara yang kuat untuk menantang konseling untuk melihat dirinya secara jujur. Yang ke-8, merefleksikan perasaan adalah kemampuan untuk merespon terhadap esensi perkataan konseling. Selanjutnya, ke-9, memberikan dukungan atau supporting atau adalah supaya memberikan penguatan-penguatan pada konseli, terutama ketika mereka berhasil membuka informasi-informasi personal. Yang ke-10, berempati atau empathizing. Inti dari keterampilan empati adalah kemampuan pemimpin kelompok untuk sensitif terhadap hal-hal subjektif konseli. Yang ke-11, memfasilitasi atau facilitating. Teknik ini bertujuan memberdayakan konseling untuk mencapai tujuan-tujuannya. 12, mengajarkan konseling untuk berbicara secara langsung dan jujur. Yang ke-13, memulai atau instiating, keterampilan untuk memulai kegiatan dalam proses konseling seperti diskusi, menentukan tujuan, mencari alternatif solusi, dan sebagainya. Yang ke-14, yaitu menentukan tujuan atau setting goals, keterampilan untuk menentukan tujuan konseling. Yang ke-15, yaitu mengevaluasi atau evaluating, keterampilan untuk mengevaluasi keseluruhan konseling, karena evaluasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. 16, memberikan umpan balik atau giving feedback, merupakan keterampilan konselor untuk memberikan umpan balik yang spesifik, deskriptif, dan jujur dan dasar observasi dari reaksi terhadap tingkah laku konseli. Yang ke-17, menjaga atau protecting, yaitu upaya konselor untuk menjaga kliennya dari kemungkinan risiko-risiko psikologis dan fisik yang tidak perlu. 18, mencontoh model atau modeling. Konseli belajar dan berobservasi tingkah laku konselor. 19, mengakhiri atau terminating, yaitu keterampilan konselor untuk menentukan waktu dan cara mengakhiri kegiatan konseling. Keterampilan ini dibutuhkan untuk menutup sesi konseling dan mengakhiri konseling dengan sukses. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kami, kelompok 6. Sebagai moderator, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sir.